Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Hanawicita, NIM 122180060. Saya akan mempresentasikan tugas mengenai kondisi lingkungan kerja thermal dan noise atau kebisingan pada UMKM Vika Bordir untuk memenuhi UTS Perencanaan Lingkungan Kerja. Yang pertama, mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan keadaan di sekitar para pekerja sewaktu pekerja melakukan tugasnya, yang mana keadaan ini mempunyai pengaruh bagi pekerja pada waktu melakukan pekerjaannya dalam rangka menjalankan operasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja banyak sekali, dari faktor internal dari karyawan maupun dari lingkungan itu sendiri. Nah, terdapat faktor lingkungan, faktor penduduk, faktor pelayanan kesehatan, serta faktor perilaku masyarakat itu tersendiri. Lalu terdapat dua macam lingkungan kerja, yaitu yang pertama terdapat lingkungan kerja fisik, yang merupakan contohnya seperti bangunan, ruang kerja, ventilasi, tempat istirahat maupun ibadah karyawan. Lalu yang kedua terdapat lingkungan kerja non-fisik, yang berhubungan dengan kerja yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja, sebagaimana hasil penelitian Budi Astuti pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja adalah hal yang berhubungan erat dengan produktivitas kerja operator jahit pada usaha konveksi maupun pada usaha UMKM Bordir Vika. Selanjutnya mengenai UMKM Vika Bordir. UMKM Vika Bordir merupakan usaha mikro yang menghasilkan produk berupa bordir logo, jilbab, seragam sekolah, kebaya untuk pesta, wisuda, maupun pernikahan. Usaha ini berdiri sejak tahun 1998. Pemilik usaha ini bernama Pak Tawin yang beralamatkan di Boko Harjo, RT 5, RW 36, Magu Harjo, Depok, Sleman. Aktivitas pekerja dimulai pada pukul 9 hingga 16 WIB dengan waktu istirahat selama 1 jam pada pertengahan hari. Pak Tawin dalam melakukan pekerjaan memiliki 2 pekerja wanita dan pria. Berikut ini merupakan kondisi UMKM pada Vika Bordir. Kondisi lingkungan. Yang pertama terdapat termal. Tekanan udara panas yang berada di tempat produksi disebabkan karena luas bangunnya yang relatif cukup kecil, yaitu 2,5 meter dikali 6 meter, dan kurangnya sirkulasi udara. Yang kedua, penumpukan barang-barang pada luas ruangan yang sempit. Dan yang ketiga, penggunaan atap dengan bahan seng, sehingga rata-rata suhu ruangan sebesar 32,1 derajat Celcius. Selanjutnya, noise atau kebisingan. Mesin yang digunakan menjadi salah satu sumber kebisingan. Mesin yang menjadi sumber kebisingan yaitu mesin obras. Kebisingan terjadi dikarenakan adanya gesekan pada streng maupun suara dinamo mesin. Letak ruangan produksi yang berada dekat dengan jalan raya, sehingga banyak suara kendaraan menyebabkan ketidaknyamanan dan penurunan konsentrasi pekerja. Kedua kebisingan ini diperkirakan melebihi 85 desibel. Selanjutnya adalah pengaruh kondisi lingkungan. Yang pertama terdapat termal, yaitu bekerja dalam suhu panas dapat menyebabkan kondisi respons secara fisiologis berupa peningkatan denyut nadi maupun suhu tubuh. Yang kedua, pekerja yang terpapar suhu panas secara kontinu dapat menyebabkan yang pertama heat stress. Heat stress akan berdampak pada terjadinya keluhan kesehatan seperti dehidrasi. Lalu yang kedua ada heat rash, yaitu kondisi tersebut yang biasa terjadi, yaitu prickly. Head yang terlihat sebagai bercak merah. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya penyumbatan pada kelenjar keringat. Yang ketiga ada heat exhaustion, dapat disebabkan oleh kekurangan cairan tubuh atau elektrolit. Gejala yang biasanya terjadi pada kelelahan akibat panas yaitu sakit kepala, lemas, pusing, mual, muntah, diare, hingga kehilangan koordinasi. Lalu yang kedua terdapat noise. Kebisingan terus-menerus dapat memungkinkan penurunan kemampuan dengar pekerja dan mengganggu kenyamanan komunikasi. Pemaparan kebisingan dapat menyebabkan kelelahan, kegelisahan, dan depresi. Kebisingan dapat menurunkan konsentrasi sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya metode pengukuran yang digunakan. Yang pertama terdapat termal, yaitu penelitian mengenai iklim kerja menggunakan metode rancangan cross-sectional study untuk mendapatkan dinamika korelasi antara faktor-faktor penyebab dan efek yang terjadi.
Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data secara langsung. Metode ini akan menghasilkan kesesuaian iklim kerja untuk karyawan berdasarkan data ISBB dan keluhan pekerja. Lalu untuk yang kebisingan atau noise, penelitian mengenai kebisingan menggunakan metode pengukuran tingkat kepaparan kebisingan secara sederhana menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Pengukuran menggunakan sound level meter yang hasilnya akan dihitung rata-rata dan nilai maksimum tingkat kebisingan, menghasilkan nilai lag dan diuji menggunakan audiometri untuk kondisi telinga pekerja. Selanjutnya analisis. Analisis yang didapatkan dari kedua metode yang digunakan adalah penjelasan mengenai hasil pengolahan data yang telah diambil. Metode rancangan cross-sectional study memberikan kesesuaian iklim kerja karyawan dengan memberikan kenyamanan termal berupa suhu ruangan berkisar 24 derajat Celcius sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Lalu pada metode pengukuran tingkat paparan kebisingan menghasilkan nilai ambang dengar pekerja dan kondisi telinga pekerja sehingga diperlukan tingkat kebisingan yang kurang dari 85 desibel untuk memberikan kenyamanan pekerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan kondisi yang berada pada UMKM Vika Bordir memerlukan perbaikan termal dan kebisingan. Penggunaan atap seng, ruangan kecil, penumpukan barang, dan kurangnya ventilasi pada ruangan menyebabkan suhu ruangan menjadi meningkat dan termasuk ke dalam suhu panas sehingga mengurangi kenyamanan dari pekerja. Selain itu, juga terdapat kebisingan yang berasal dari suara mesin obras serta kendaraan yang melewati jalan yang mengganggu kenyamanan pendengaran pekerja, sehingga dapat menyebabkan penyakit pendengaran dan penurunan konsentrasi dari pekerja. Yang terakhir adalah saran. Saran yang diberikan kepada UMKM Vika Bordir. Yang pertama, memasang bahan peredam panas dengan memasang lapisan kardus tepat di bawah atap seng. Yang kedua, pemberian ventilasi pada ruangan sehingga pertukaran udara dapat maksimal. Yang ketiga, melakukan pemasangan kipas angin pada ruangan sehingga dapat menurunkan suhu serta dapat menata kembali ruangan dan mengurangi barang yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya, menggunakan alat pelindung telinga seperti earplug dan earmuff. Dan yang terakhir, mengganti mesin lama dengan mesin baru yang memiliki kebisingan rendah dan memberikan perawatan secara berkala pada mesin bordir yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.